Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo meresmikan alun-alun Pancasila di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jateng. Peresmian tersebut dilakukan usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Adapun peresmian ditandai dengan pelepasan sebanyak 17 burung merpati, 8 burung perkutut, dan 45 burung pipit yang merupakan simbol dari jumlah bulu pada burung Garuda Indonesia. Boyolali punya monumen yang cukup bagus. Lambang negara kita burung Garuda persis di depan Gunung Merapi, dan ini bagian dari Taman Pancasila yang bisa dipakai masyarakat untuk berkegiatan, kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Juni 2023. Diketahui, alun-alun Pancasila berdiri di atas lahan eks Pasar Cepogo dengan anggaran sekitar 8,7 miliar rupiah. Di lingkungan tersebut tersedia sebanyak 16 kios UMKM yang bisa dikunjungi. Selain itu, terdapat patung Garuda megah berukuran 10x 11 meter yang menghadap Gunung Merapi. Patung terbuat dari tembaga dan kuningan kerajinan Desa Tumang. Patung Garuda dibangun dengan dinding kokoh. Pada bagian kanan dilengkapi aksen lambang sila pertama hingga kelima, sedangkan di sebelah kiri terdapat aksen tulisan sila pertama hingga kelima. Ganjar berharap alun-alun Pancasila dapat menjadi pengingat tentang dasar negara Indonesia, serta semangat gotong royong yang merupakan semangat Pancasila. Ya, kita punya dasar kuat yang namanya Pancasila dan kita akan gotong royong untuk menyelesaikan persoalan yang ada sehingga terasa ringan, kata Ganjar. Selain meresmikan alun-alun Pancasila, Ganjar juga menandatangani Perda Baru Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Kabupaten Boyolali. Dalam kesempatan itu Ganjar juga menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni, RTLH, sebesar 12,8 miliar rupiah dari hasil kolaborasi bersama Basnas Jateng. Tidak hanya itu, Ganjar mengajak kepala desa, Kades, menggali sejarah desanya. Kepada seluruh kepala desa yang hadir, ayo gali sejarah desa, agar jadi pintu masuk kemakmuran untuk semua. Libatkan para tetua dan pemuda. Undang perguruan tinggi, minta bantuan sama kabupaten atau provinsi, kata Ganjar, dalam sambutannya. Menurut Ganjar, hal itu hendaknya dilakukan dengan gotong royong, karena itulah spirit hidup bernegara Indonesia. Saat ini, desa wisata juga mulai menggali sejarahnya masing-masing. Karena dari situ akan muncul narasi yang memperkuat mental, sekaligus optimisme warga. Setelah narasi dan optimisme warga terbangun, kata Ganjar, semua akan bergerak secara optimal untuk meraih kemakmuran. Jadi orang-orang desa tidak perlu lagi merantau untuk mencari nafkah, karena di kampung halaman rezekinya sudah melimpah, ujarnya.
Seperti yang ada di alun-alun Pancasila Cepogo, Ganjar pun berharap tempat itu dapat menjadi pengingat seluruh masyarakat tentang dasar negara Indonesia. Salah satu semangat yang akan selalu diterapkan dari Pancasila adalah gotong royong. Ya, kita punya dasar kuat yang namanya Pancasila, dan kita akan gotong royong untuk menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga terasa ringan, imbuh Ganjar. Alun-alun Pancasila tersebut dilengkapi dengan patung Garuda megah berukuran 10x11 meter dari tembaga dan kuningan kerajinan Desa Tumang, yang menghadap Gunung Merapi. Di samping patung Garuda dibangun dinding kokoh. Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan amanat gubernur, yaitu para kades untuk menggali potensi desa masing-masing, demi meraih kemakmuran warganya. Kita bangun alun-alun Pancasila. Amanat gubernur untuk kepala desa menggali potensi kita. Di samping dibangun alun-alun Pancasila, kami juga meminta gubernur menorehkan tanda tangan prasasti sebagai peresmiannya, kata Said. Kepala Desa Cepogo Mawardi mengaku, pemerintah desanya telah melakukan ajakan gubernur menggali sejarah desa. Bahkan, sejarah desanya telah masuk dalam buku Boyolali Kaya Cerita, yang merupakan program Pemkab setempat. Desa Cepogo ini dalam buku Boyolali Punya Cerita, kami memberikan kontribusi sejarah kerajinan logam. Kita tuangkan dalam bentuk sebuah cerita awal pembuatan kerajinan logam, saat masa kerajaan Mataram, kata Mawardi di kios desanya di lokasi acara.